Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Awalia dari Prodi Manajemen Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 17056240056. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil tugas UTS Manajemen Risiko saya yang berjudul Analisis Risiko Pribadi dan Perencanaan Proteksi Asuransi dengan menggunakan pendekatan manajemen risiko ISO 31000/2018. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan yaitu analisis pribadi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih risiko itu. Jadi, risiko itu secara umum dianggap sebagai ancaman atau bahaya. Sedangkan menurut ISO 31000, risiko didefinisikan sebagai efek dari ketidakpastian terhadap tujuan, yang mana risiko mencakup segala hal yang dapat menyebabkan penyimpangan dari hasil yang diharapkan, baik itu penyimpangan negatif maupun positif. Nah, dalam konteks pembahasan kali ini, fokus saya adalah pada pure risk, yang mana risiko hanya menghasilkan kerugian tanpa adanya keuntungan. Nah, berikutnya kenapa sih manajemen risiko ini sangat penting? Jadi di sini ada urgensi manajemen risiko. Yang pertama yaitu karena adanya penetrasi asuransi yang rendah, yang mana Indonesia memiliki hanya 3,1% dari PDB dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, yaitu Malaysia yang memiliki 4,8% dan Singapura yang sudah 12,7%. Yang artinya Indonesia menjadi bangsa yang masih sangat tertinggal dalam literasi proteksi finansial. Lalu kedua yaitu kondisi eksternal, yang mana Jakarta sebagai tempat tinggal saya memiliki kepadatan lalu lintas dan polusi yang tinggi. Jadi kondisi ini memiliki risiko adanya kecelakaan maupun kesehatan untuk saya sendiri. Lalu yang ketiga yaitu protection gap, yang mana banyak individu termasuk saya yang memiliki kondisi yang sangat rentan secara finansial saat terjadi kejadian yang tak diinginkan atau tak terduga, yang mana tanpa adanya proteksi, satu kali musibah bisa menghancurkan kestabilan keuangan keluarga. Lalu keempat yaitu fondasi kompetensi, yang mana menjadi dasar bagi profesional keuangan. Nah, lalu berikutnya ada siklus manajemen risiko berdasarkan standar ISO 31000. Yang pertama yaitu identifikasi, yang mana untuk menemukan dan mendeskripsikan risiko yang mungkin terjadi. Lalu kedua yaitu analisis, yang digunakan untuk mengukur probabilitas atau kemungkinan dan dampak risiko. Lalu ketiga yaitu evaluasi, untuk menentukan prioritas mana yang membutuhkan penanganan segera berdasarkan tingkat keparahan. Lalu keempat yaitu mitigasi, yang mana melakukan tindakan pengendalian untuk meminimalkan risiko. Nah, berikutnya yaitu profil subjek, yang subjeknya itu merupakan saya sendiri. Saya merupakan mahasiswa berusia 19 tahun yang aktif beraktivitas di wilayah Jakarta, yang mempunyai kepadatan penduduk hingga 10 juta jiwa. Status finansial saya masih dependen, yaitu sepenuhnya bergantung pada uang saku dari orang tua. Nah, aktivitas harian saya melibatkan sepeda motor untuk transportasi kampus, yang mana otomatis saya menghadapi risiko dalam kemacetan, banjir, dan kriminalitas yang tinggi di ibu kota. Nah, berikutnya merupakan hasil analisis risiko saya, yang mana dapat dilihat 3 risiko teratas semuanya berskor 12, yaitu kesehatan, kecacatan, dan aset kendaraan. Kesehatan dan kecacatan polanya sama, kemungkinan 3 dikali dengan dampak yang 4. Lalu kemungkinan saya beri 3 karena saya tinggal di Jakarta dengan udara yang buruk dan juga pakai motor harian, dimana memungkinkan risiko kecelakaan dan sakit yang lumayan. Lalu dampak saya beri 4 karena rawat inap di Jakarta bisa mencapai 10 hingga 50 juta dan kecacatan permanen di usia 19 tahun yang dapat menghancurkan potensi penghasilan saya selama 40 tahun ke depan. Lalu berikutnya yaitu aset kendaraan, yang memiliki kemungkinan 4 dikali dengan dampak 3. Probabilitas lebih tinggi karena saya memakai motor setiap hari, dan juga dampak finansial hanya sebatas nilai motor sekitar 18 juta dengan masuk ke kategori sedang. Nah, berikutnya yaitu visualisasi risk heat map, yang mana untuk merepresentasikan matriks risiko dengan kode warna yaitu hijau, kuning, dan merah untuk menunjukkan tingkat keparahan secara visual. Lalu fungsinya itu untuk memudahkan komunikasi dengan pemangku kepentingan, lalu untuk mengidentifikasi prioritas mitigasi segera yaitu zona merah, dan juga untuk menentukan pemantauan risiko berkala yaitu risiko dengan zona hijau. Nah, berikutnya yaitu prioritas mitigasi risiko, yang mana saya menempatkan 3 risiko utama. Yang pertama yaitu risiko kesehatan, yang mana mitigasi ini menjadi prioritas pertama karena ketiadaannya asuransi yang menempatkan saya pada kerentanan finansial ekstrim terhadap biaya medis rumah sakit di Jakarta yang mahal. Lalu kedua yaitu risiko kecacatan, yang mana dapat berdampak fatal pada kemampuan karir jangka panjang. Jadi diperlukan adanya proteksi kecelakaan diri segera untuk mengalihkan beban finansial jika terjadi musibah. Lalu ketiga, yang terakhir yaitu risiko kendaraan, yang mana kepadatan Jakarta dan tingkat pencurian tinggi mengharuskan adanya proteksi TLO atau all risk, yang mana pada motor yang menjadi aset produktif harian utama.
Nah, berikutnya yaitu perencanaan proteksi, yang mana memuat kondisi saat ini dan juga gap proteksi. Yang pertama yaitu status saat ini yang menunjukkan kondisi saya cukup memprihatinkan karena ketiadaan produk asuransi. Jadi hal ini menciptakan protection gap yang signifikan. Nah, ketergantungan penuh pada orang tua juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Lalu kedua yaitu gap prioritas atau gap protection, yang mana risiko yang paling mendesak untuk segera dialihkan bebannya atau transfer risiko adalah kesehatan, lalu kecacatan dan juga aset kendaraan. Nah, lalu berikutnya ada tabel rencana proteksi. Yang pertama, untuk risiko kesehatan, saya merekomendasikan BPJS Mandiri kelas 2 dengan premi 100.000 per bulan dan mempunyai manfaat rawat inap, rawat jalan, dan obat-obatan yang full cover. Kenapa saya memilih BPJS dan bukan swasta? Karena ini paling dasar, paling terjangkau dan juga jangkauan fasilitas yang paling luas di Indonesia dan disubsidi oleh negara. Lalu kedua yaitu kecacatan, yang mana saya merekomendasikan personal accident standar dari Jasindo dengan premi 75.000 per bulan dengan uang pertanggungan yaitu 100 juta. Jasindo saya pilih karena merupakan di bawah BUMN dan dengan kredibilitasnya yang stabil. Lalu ketiga yaitu risiko kendaraan, yang mana saya memilih untuk asuransi motor TLO dari Adira Insurance dengan premi sekitar 17.000 per bulan. Jadi saya memilih TLO bukan all risk karena premi all risk 3 sampai 4 kali lipat. Nah, berikutnya yaitu strategi implementasi. Jadi saya susun strategi bertahap dengan 4 tahapan, yang mana tahap 1 yaitu bulan pertama saya akan mendaftar BPJS Kesehatan Mandiri via mobile JKN. Lalu kedua yaitu tahap kedua di bulan ke-1 sampai ke-3 yaitu dengan mulai mengakuisisi Jasindo PA setelah penghematan anggaran bulanan. Lalu ketiga yaitu tahap 3 bulan ke-3 sampai 6 saya akan melakukan pendaftaran asuransi motor TLO Adira dengan premi tahunannya yang terjangkau kalau dibayar sekaligus, tetapi tetap masih bisa dicicil. Lalu berikutnya yang keempat yaitu tahap 4 dengan jangka panjang, yang mana saya akan mengupgrade ke asuransi kesehatan swasta saat sudah bekerja. Lalu berikutnya yaitu analisis keterjangkauan finansial, yang mana terbagi menjadi dua, yaitu pertama perspektif mahasiswa, di mana premi yang berjumlah 192.000 per bulan setara dengan 7,7% hingga 12,8% dari uang saku harian saya, yang mana sangat realistis untuk direalisasikan segera. Lalu kedua yaitu perspektif masa depan, yang hanya memakan 3,2% hingga 4,8% dari estimasi gaji awal lulusan S1 manajemen di Jakarta, yaitu dengan estimasi 4 hingga 6 juta per bulan. Lalu berikutnya yaitu temuan mengejutkan dan perspektif, yang mana slide ini merupakan bagian paling personal dari laporan saya, yaitu refleksi yang jujur. Jadi ada 3 temuan yang sungguh mengubah cara saya berpikir. Yang pertama yaitu realita protection gap, yang mana sebelum proyek ini kondisi tidak punya asuransi terasa normal saja. Tapi setelah saya hitung dengan kerangka ISO 31000, saya sadar kalau saya sebenarnya berjalan di atas tali tipis secara finansial, yang mana jika satu kali rawat inap saja, tabungan keluarga saya bisa terkuras dalam sekejap. Lalu kedua yaitu biaya proteksi ternyata murah, yang mana awalnya saya memiliki persepsi bahwa asuransi itu mahal, yang selama ini ternyata salah, karena dengan sejumlah 192.000 saja itu sudah mendapatkan proteksi penuh untuk risiko sehari-hari saya. Lalu untuk perlindungan komprehensif terhadap 3 risiko terbesar saya, ini jauh lebih murah daripada yang saya kira. Lalu ketiga yaitu masa muda adalah waktu terbaik. Lalu yang ketiga yaitu masa muda merupakan waktu yang terbaik, yang mana saya dulu mempunyai persepsi yang mana asuransi itu untuk orang tua, sedangkan untuk orang muda. Lalu yang ketiga yaitu masa muda adalah waktu terbaik, yang mana saya memiliki persepsi sebelumnya yaitu asuransi hanya untuk orang tua, sedangkan golongan muda seperti saya belum cukup untuk membutuhkan risiko atau proteksi risiko. Ya, tapi sekarang saya menyadari bahwa semakin muda premi semakin murah. Jadi kondisi kesehatan juga masih prima sehingga tidak ada pre-existing condition. Lalu berikutnya yang ketiga yaitu masa muda adalah waktu yang terbaik, yang mana sebelumnya saya memiliki persepsi bahwa asuransi hanya dibutuhkan untuk orang tua, sedangkan golongan muda seperti saya belum cukup membutuhkan adanya proteksi asuransi. Baik, yang ketiga yaitu masa muda adalah waktu terbaik, yang mana sebelumnya saya memiliki persepsi bahwa asuransi hanya diperlukan untuk orang tua, melainkan golongan muda seperti saya belum cukup untuk membutuhkan untuk. Lalu yang ketiga yaitu masa muda merupakan waktu yang terbaik, di mana persepsi sebelumnya saya berpikir bahwa risiko asuransi. Lalu ketiga yaitu masa muda adalah waktu terbaik, yang mana Lalu berikutnya yaitu masa muda adalah waktu yang terbaik, di mana persepsi saya sebelumnya yaitu risiko hanya dibutuhkan untuk orang tua, sedangkan untuk golongan muda seperti saya belum cukup untuk membutuhkan adanya proteksi asuransi. Lalu saya menyadari bahwa menunda bukan menghemat tapi mengambil risiko besar, yang mana masa muda menawarkan premi yang murah dan juga kondisi kesehatan yang prima. Nah, berikutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu realita protection gap, yang mana risiko individu berdasarkan kenyataan nyata penulis, yang mana menulis merupakan mahasiswa aktif dan tinggal di Jakarta dengan seringkali menggunakan sepeda motor sebagai kendaraan sehari-hari. Buat penulis atau saya perlu melakukan adanya penambahan proteksi untuk berlangsungan kualitas hidup. Lalu kedua yaitu rencana proteksi prioritas, yang mana asuransi yang direkomendasikan di antara lain adalah BPJS Kesehatan Mandiri kelas 2 dengan premi
sebesar 100.000 per bulan, lalu asuransi kecelakaan diri Jasindo dengan premi 75 per bulan, dan terakhir yaitu asuransi motor TLO dari Adila Insurance dengan premi 17.000 per bulan. Lalu ketiga yaitu pesan utama, yang mana saya sadar bahwa manajemen risiko bukan hanya untuk perusahaan besar, tetapi juga dapat mengenai kehidupan kita sebagai individu dan juga keluarga kita sehari-hari. Nah, demikian presentasi saya. Atas kekurangan dan juga keterbatasannya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.